Selamat datang kembali di Penelusuran Mendalam. Oke, Anda sudah berbagi sumber klasik ini, Wealth of Nations-nya Adam Smith. Saya penasaran banget nih, kita kan sering dengar namanya ya, tapi inti argumen Smith soal kekayaan bangsa itu apa sih sebenarnya? Mari kita coba gali bareng ya intisari dari buku pertamanya ini. Tepat sekali, buku pertama ini memang fondasinya lah ya. Smith itu langsung to the point. Kekayaan datang dari mana, dan lebih penting lagi, gimana cara nambahinnya. Fokusnya itu ya ke produktivitas, terus gimana hasilnya dibagi-bagi. Oke. Jadi langsung ke sumbernya nih. Smith bilang, tenaga kerja tahunan itu sumber utama kebutuhan. Tapi apa yang nentuin seberapa banyak hasilnya? Dia nyebut dua hal kan? Betul. Pertama ya, seberapa terampil, seberapa cekatan, seberapa bagus penilaian tenaga kerja itu pasti pakai. Terus yang kedua, proporsi antara orang yang kerjanya bermanfaat sama yang nggak terdalu. Nah, yang menarik nih. Apa tuh? Smith langsung bilang, faktor pertama, keterampilan, atau kita sebut aja produktivitas, itu jauh lebih dominan. Dia bandingin bangsa beradab yang makmur, padahal banyak yang nggak kerja produktif. Sama bangsa pemburu gitu, yang hampir semua kerja tapi ya hasilnya dikit. Ini langsung nunjuk ke ide besarnya. Ya, itu pembagian kerja, division of labor itu ya. Ini konsep yang sering banget disebut. Tapi apa sih maksudnya sebenarnya dalam konteks naikin produktivitas ini? Intinya sih ya, memecah pekerjaan yang rumit jadi tugas-tugas kecil yang spesifik banget. Contohnya yang paling terkenal, dan ini benar-benar bikin wah gitu, pabrik jarum. Iya, pabrik jarum, sering dengar itu. Nah, Smith ngamatin, kalau satu orang kerja sendiri tanpa latihan khusus, mungkin dia susah payah cuma bisa bikin 1 jarum sehari. Atau ya paling banter 20 lah. Tapi Di pabrik kecil, isinya cuma 10 orang, tapi prosesnya dipecah jadi belasan langkah. Ada yang narik kawat, ada yang lurusin, motong, runcingin ujungnya, giling ujung satunya buat kepala, masang kepala, wah banyak deh. Mereka itu bisa bikin lebih dari 48.000 jarum sehari. hah? Serius? 48.000 dari 10 orang? Itu kan berarti satu orang setara bikin 4.800 jarum. Gila, lompatan produktivitasnya jauh banget. Kok bisa sedrastis itu cuma karena mecah tugas? Nah, Smith punya 3 penjelasan jitu nih. Pertama, ketangkasan atau dexterity itu naik pesat. Kalau Anda cuma ngelakuin satu hal kecil berulang-ulang, ya Anda jadi super cepat dan ahli di situ. Oke, masuk akal. Terus? Kedua, hemat waktu. Nggak ada lagi waktu kebuang buat pindah dari satu alat ke alat lain atau dari satu kerjaan ke kerjaan lain. Termasuk jeda mentalnya juga, yang Smith gambarin lucu juga sih kayak saunters a little, semacam mondar-mandir santai gitu pas ganti fokus. Iya, kebayang sih. Yang ketiga apa? Ketiga, ini mendorong penemuan mesin. Jadi karena pekerjaannya jadi sederhana banget, lebih gampang buat pekerjaannya sendiri, atau pembuat mesin, atau yang dia sebut filsuf gitu ya, para pemikir, buat nemuin cara atau alat yang lebih cepat buat tugas itu. Ada contohnya anak kecil yang nemuin cara biar mesin uap jalan otomatis. Oke. Jadi 3 itu ya. Ketangkasan, hemat waktu, sama inovasi mesin. Masuk akal banget. Tapi pembagian kerja ini emang ada yang rencanain gitu dari awal. Kayak ada cetak biru ekonominya. Nah, justru itu, ini salah satu poin kunci Smith. Sama sekali bukan. Pembagian kerja ini bukan hasil kebijaksanaan manusia yang sengaja ngerancang sistem. Katanya ini munculnya pelan-pelan, alami aja, dari kecenderungan dasar manusia buat berdagang, menukar, dan barter. Trade, barter, and exchange. Sifat dasar kita aja. Jadi nyambungnya ke idenya yang paling sering dikutip itu ya, soal tukang daging, pembuat bir, pembuat roti itu. Persis. Di sini ada insight-nya yang mungkin, ya agak bikin kaget dikit. Smith bilang, kita bisa makan malam itu bukan karena si tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti itu baik hati. Bukan. Tapi karena mereka ngejar kepentingan pribadi mereka. Oh, gitu ya? Iya. Kita nggak ngandelin rasa kemanusiaan mereka, tapi kecintaan pada diri sendiri atau self-love mereka. Kita ngomonginnya keuntungan mereka, bukan kebutuhan kita. Nah, pertukaran inilah yang secara nggak langsung bikin orang mau spesialisasi. Malah, kata Smith, perbedaan bakat itu seringnya akibat, bukan penyebab utama pembagian kerja. Anda jadi ahli, ya karena biasa ngerjain itu biar bisa ditukar.
Kedengerannya agak dingin ya kalau semua geraknya karena kepentingan pribadi. Apa Smith nggak lihat ada peran kerjasama atau komunitas gitu? Itu pertanyaan bagus. Smith nggak nolak kerjasama, tapi dia ngelihat mekanisme pasar yang basisnya kepentingan pribadi ini sebagai mesin penggerak utama kemakmuran skala besar. Hasil akhirnya, menurut dia, adalah kemakmuran universal. Jadi kemakmuran yang nyebar bahkan ke lapisan masyarakat paling bawah sekalipun. Contohnya gimana tuh kemakmuran universal? Dia pakai contoh mantel wall yang dipakai buruh harian. Kelihatannya kasar, sederhana. Tapi untuk bikin mantel itu aja, butuh kerjasama ribuan orang tanpa mereka sadar. Ada gembala, penyortir wall, penyisir, pencelup, pemintal, penenun, terus pedagang yang bawa bahan pewarna dari tempat jauh, belum lagi yang bikin alat-alat mereka semua, kapal pengangkutnya. Ini nunjukin jaringan ketergantungan global yang luar biasa rumit lahir dari spesialisasi itu tadi. Wow, jadi satu mantel aja melibatkan jaringan sepanjang itu ya. Kompleks banget. Tapi apa spesialisasi ini bisa terus-terusan aja gitu tanpa batas? Ada nggak sih batasannya? Ada. Dan ini batasan yang krusial banget. Pembagian kerja itu dibatasi oleh luasnya pasar atau extent of the market. Gampangnya, kalau pasar Anda, jumlah orang yang bisa Anda jangkau buat jual hasil lebih produksi Anda terlalu kecil, yang nggak ada gunanya, Anda jadi spesialis penuh waktu. Maksudnya gimana? Smith kasih contoh desa terpencil di dataran tinggi Skotlandia zaman itu. Di sana, orang harus bisa macam-macam, serba bisa. Kenapa? Ya karena nggak mungkin ada pasar yang cukup buat menghidupi. Misalnya, orang yang kerjaannya cuma bikin paku aja. Mau dijual ke siapa? Oke. Jadi ukuran pasar nentuin seberapa dalam orang bisa spesialisasi. Ini pasti ada hubungannya sama transportasi dong ya? Tepat sekali. Di zaman Smith, transportasi air lewat sungai atau laut itu jauh lebih murah dan efisien dibanding lewat darat. Makanya, dia amati, industri dan peradaban besar itu pertama kali tumbuhnya subur di sepanjang pantai dan sungai besar yang bisa dilayari. Contohnya Mediterania kuno, Mesir di sepanjang sungai Nil, Bengal di sepanjang sungai Gangga. Akses ke pasar yang lebih luas lewat air itu memungkinkan spesialisasi yang lebih dalam dan, ya, ujung-ujungnya kemakmuran lebih besar. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita, kekayaan bangsa itu intinya soal produktivitas tenaga kerjanya. Bener ya? Dan kunci utama buat naikin produktivitas itu adalah pembagian kerja. Mecah tugas jadi kecil-kecil, super spesifik. Betul. Dan yang menariknya, mesin penggerak semua ini bukan rencana besar atau kebijakan pemerintah gitu, tapi ya dorongan alami kita aja buat berdagang demi kepentingan pribadi. Ini tanpa sadar nyiptain sistem ketergantungan yang kompleks banget, yang hasilnya, ya kemakmuran lebih luas buat banyak orang. Tapi sejauh mana kita bisa spesialisasi, itu selalu dibatasi oleh satu hal mendasar. Seberapa luas kita bisa berdagang? Seberapa besar pasar kita? Smith menyoroti peran transportasi air di zamannya untuk memperluas pasar. Ini jadi mikir nih, ini satu pemikiran akhir buat Anda yang dengerin. Di era digital sekarang, dengan internet, komunikasi global yang instan, ini kan ngubah total definisi luasnya pasar ya, nggak sih? Betul banget. Nah, kira-kira apa ya implikasinya buat pembagian kerja, spesialisasi, dan penciptaan kekayaan di seluruh dunia saat ini? Sesuatu buat direnungkan mungkin ya? Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya. Bagian kedua. Selamat datang di Deep Dive Anda. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita pakai uang? Kenapa nggak ya tukar barang langsung aja? Hari ini, kita coba bedah pemikiran Adam Smith ya dari The Wealth of Nations. Khususnya bab 4-7 buku 1 yang Anda bagikan. Misi kita hari ini, ngertiin gimana uang itu muncul, dan apa sih yang sebenarnya nentuin nilai barang menurut Smith. Oke. Sumber ini memang membawa kita ke pertanyaan ekonomi yang paling dasar banget. Smith itu memetakan gimana masyarakat pindah dari barter ya ke ekonomi komersial. Dan gimana konsep harga itu sendiri berkembang. Jadi nggak cuma soal berapa banyak tenaga kerja yang dipakai. Oke, mari kita mulai dari masalah awal yang Smith lihat, soal barter. Kan setelah orang mulai punya spesialisasi kerja, mereka perlu tukar kelebihan barang. Tapi ini sering macet. Bayangin aja, Anda tukang daging, dagingnya banyak, tapi perlu roti. Tukang rotinya ada, tapi dia lagi nggak butuh daging Anda gitu. Nah, persis.
Itu dia masalahnya. Namanya double coincidence of wants, kesamaan keinginan ganda. Bisa Anda bayangkan kan susahnya? Harus ketemu orang yang punya barang yang Anda mau dan dia juga mau barang yang Anda punya. Di waktu yang sama pula. Nah, buat ngatasin ini, orang-orang pelan-pelan mulai nyimpen satu jenis barang. Barang yang kira-kira ya diterima sama semua orang lah. Dan barangnya itu ternyata macam-macam banget ya, tergantung di mana dan kapan. Ada ternak Smith, bahkan kutip Homer kan, baju zirah harganya 9 sapi. Terus ada garam di Abyssinia, kerang di India, ikan kod kering di Newfoundland, sampai paku besi di desa Skotlandia. Lucu juga ya, paku. Iya, macam-macam memang. Tapi ujung-ujungnya logam mulia, kayak emas dan perak yang unggul. Kenapa? Ya karena tahan lama, terus gampang dibagi kecil-kecil tanpa rusak nilainya. Bisa dilebur, disatuin lagi. Nilainya tinggi tapi volumenya kecil. Praktis. Awalnya dipakai dalam bentuk batangan aja, nggak beraturan. Tapi ini juga masih repot. Harus ditimbang, terus dites murninya tiap kali mau transaksi. Wah, resiko ditipu besar. Nah, disinilah muncul inovasi penting itu ya, koin. Jadi ada cap negara di logamnya. Itu jadi jaminan, semacam jaminan publik soal berat dan murninya. Ini kan langsung bikin gampang transaksi dan mendorong perdagangan lebih cepat. Dari sinilah asal-usul uang koin dan lembaga pencetak uang atau mint. Oke, jadi uang udah ada nih. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Smith. Gimana kita ngukur nilai tukar barang-barang ini? Apa patokannya? Nah, ini dia nih, gagasan Smith yang menurut saya cukup radikal ya pada masanya. Ukuran nyata dari nilai tukar semua barang itu bukan emas atau perak, tapi tenaga kerja. Harga real, kata Smith, itu ya jerih payah, kesulitan yang harus kita tanggung buat dapatin barang itu. Jadi, kalau Anda beli sesuatu, ya pada dasarnya Anda beli pakai sejumlah tenaga kerja. Betul sekali. Buat Smith, tenaga kerja itu mata uang pertama, yang paling dasar. Fondasi semua kekayaan. Cuma masalahnya, ngukur nilai pakai tenaga kerja itu rumit ya buat sehari-hari. Kan bukan cuma soal jam kerja aja, tapi juga tingkat sulitnya, bahayanya, keahlian yang perlu. Nah, karena susah diukur presisi gitu, orang jadi cenderung pakai komoditis lain, terutama uang ya, logam mulia itu sebagai ukuran nilai yang praktis, harga nominal. Tapi, di sini ada masalah lagi kan? Nilai uangnya sendiri, emas, perak itu, ternyata nggak stabil. Smith kasih contoh gimana penemuan tambang besar di Amerika abad 16 itu bikin nilai emas perak anjlok di Eropa. Jadi kalau pengukurnya aja nilainya naik turun, gimana bisa jadi patokan yang bisa diandalkan? Tepat. Smith berargumen cuma tenaga kerja yang nilainya cenderung konstan. Tapi ini penting dari sudut pandang pekerja. Kenapa? Karena jumlah pengorbanannya, waktu, kebebasan, kenyamanan yang dikeluarin buat tingkat usaha yang sama itu relatif nggak berubah buat si pekerja. Justru barang-barang lah yang nilainya naik turun terhadap tenaga kerja. Jadi gampangnya gini, tenaga kerja itu harga real, uang itu harga nominal. Perbedaan ini penting banget loh, misalnya buat kontrak jangka panjang kayak sewa tanah. Nilai nominal uang kan bisa anjlok kalau penguasa curang, ngurangin kadar logam di koin. Bayangin aja, koin perak Anda tiba-tiba isinya lebih banyak timah. Atau ya karena nilai logamnya sendiri berubah di pasar. Smith malah bilang jagung itu lebih stabil buat ukuran nilai jangka panjang dibanding perak. Oh gitu ya? Ini juga nyambung ke paradoks nilai yang terkenal itu berarti. Air penting banget, tapi murah. Nilai gunanya tinggi, nilai tukarnya rendah. Sementara berlian nggak sepenting air, tapi mahal banget. Nilai guna rendah, nilai tukar tinggi. Terus kalau gitu, apa aja dong yang ngebentuk harga akhir barang di pasar yang udah lebih kompleks? Nah, kalau di masyarakat paling awal, misalnya komunitas pemburu gitu ya, sebelum ada modal besar atau tanah pribadi, Smith bilang nilai tukar itu murni perbandingan tenaga kerja aja. Kalau berburu berang-berang butuh kerja 2 kali lebih keras dibanding rusa, ya 1 berang-berang ditukar 2 rusa. Simple. Semua hasil kerja ya punya si pekerja. Tapi kan situasinya berubah total ya, begitu ada akumulasi stok. Maksudnya modal atau sumber daya gitu kan ya. Dan tanah jadi milik pribadi. Nah, gimana harga terbentuk sekarang? Harganya nggak lagi cuma soal tenaga kerja. Ada komponen-komponen baru yang harus dibayar. Pertama, jelas upah, wages, buat bayar si pekerja. Kedua, keuntungan, profit.
Ini penting nih, bukan cuma upah ngawasin, tapi imbalan buat pemilik modal. Kan dia nanggung risiko, nyediain alat, bahan, besarannya sebanding sama modalnya. Ketiga, sewa, rent, bayaran ke pemilik tanah karena tanahnya dipakai. Jadi kalau kita lihat harga sepotong roti aja nih misalnya, itu udah termasuk sewa tanah ladangnya, terus upah petaninya, upah penggilingnya, terus keuntungan pemilik modal penggilingan sama toko rotinya. Wah, rumit juga ya. Bahkan harga alat-alatnya pun bisa diurai lagi ke 3 komponen itu. Makin banyak tahap produksi, kayak bikin kain linen dari nanam flax sampai jadi kain, ya makin kompleks itu akumulasi upah sama keuntungannya di harga akhir. Betul. Jadi Smith nyimpulin upah, keuntungan, dan sewa itu 3 sumber asli semua pendapatan. Dan semua nilai tukar dalam masyarakat yang ekonominya udah berkembang. Oke, jadi dari penelusuran sumber Anda ini, kita lihat alur logisnya ya. Masalah barter bikin repot, terus mendorong lahirnya uang sebagai solusi praktis. Dari komoditas biasa sampai koin logam standar. Terus Adam Smith kasih kita kerangka dasar buat mikirin nilai. Ada tenaga kerja sebagai inti harga real, terus uang sebagai harga nominal sehari-hari. Dan akhirnya harga barang di pasar itu bisa dipecah jadi 3. Upah, keuntungan modal, dan sewa tanah. Iya, dan pemikiran Smith ini kan ditulis udah lebih dari 2 abad lalu ya, di awal-awal era industri. Ini jadi mancing satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Seberapa jauh sih gagasan bahwa tenaga kerja itu ukuran nilai paling fundamental masih relevan di ekonomi digital kita sekarang? Di mana nilai itu seringkali rasanya abstrak banget, kayak terpisah dari jam kerja fisik atau bahan mentah? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin? Bagian ketiga. Selamat datang lagi di sesi bedah mendalam kita. Hari ini kita langsung aja nih nyelam ke pemikiran Adam Smith dari mahakaryanya The Wealth of Nations. Ya, ini buku yang fundamental banget ya. Banget. Sumber kita kali ini kutipan-kutipan kunci dari buku 1. Fokusnya ke dasar-dasar penentuan harga, terus gimana upah pekerja ditetapin, sama apa sih yang dorong keuntungan modal. 3 pilar penting ekonomi pasar ya. Betul. Misi kita, ya bantu Anda semua menangkap inti dinamika pasar ala Smith. Gimana sih penawaran, permintaan, biaya produksi, sama pertumbuhan ekonomi itu saling terkait gitu. Oke, kita mulai ya. Siap, mari kita bedah. Oke, Smith mulai dari harga nih. Dia bedain 2 jenis. Ada harga alami, ini kayaknya harga pokok ya. Cukup buat nutup biaya produksi. Sewa tanah, upah, profit wajar. Iya, itu biaya realnya lah buat bawa barang ke pasar. Terus ada harga pasar. Nah, ini harga aktual jual beli di lapangan. Nah, gimana hubungan keduanya ini? Katanya harga pasar itu kayak ditarik ke harga alami ya? Persis. Smith menggambarkannya itu seperti pusat gravitasi. Harga pasar bisa naik turun, kadang liar, tapi ujung-ujungnya ada tendensi balik ke harga alami ini. Semacam mekanisme penyeimbang gitu. Oke. Terus apa yang bikin harga pasar ini melenceng dari harga alaminya? Smith nyebut permintaan efektual. Itu apa ya maksudnya? Permintaan efektual. Ini penting nih. Ini bukan sekedar orang pengen beli sesuatu ya, tapi ini permintaan dari orang yang benar-benar mampu dan mau bayar si harga alami tadi. Oh, oke. Jadi harus mampu dan mau ya? Betul. Nah, kalau barang yang ada di pasar itu jumlahnya kurang dari permintaan efektual ini, ya harga pasar bakal naik. Melonjak malah, bisa di atas harga alami. Contohnya kayak harga makanan pokok pas ada blokade atau kelaparan gitu ya? Nah, itu contoh ekstrim yang pas. Permintaan realnya tinggi banget, orang butuh makan. Tapi pasokannya langka sekali, harga pasti meroket. Sebaliknya gimana? Kalau barangnya kebanyakan di pasar, lebih dari permintaan efektual. Mungkin kayak panen raya buah gitu ya? Iya, atau contoh Smith soal impor jeruk berlebihan. Kalau gitu, harga pasar bakal jatuh. Bisa di bawah harga alami. Kenapa? Ya karena penjualnya rebutan pembeli. Mereka bersaing, banting harga biar barangnya laku. Jadi efektual itu kuncinya di daya beli ya? Kalau orang miskin pengen kereta kuda, itu bukan permintaan efektual berarti? Tepat sekali. Pasar, dalam pandangan ini ya, nggak terlalu merespons keinginan kalau nggak didukung kemampuan bayar. Itu bedanya ingin sama permintaan pasar.
Tapi Smith Keynes juga ngakuin kan kalau kadang harga pasar bisa bertahan lama di atas harga alami, nggak cuma naik sesaat. Betul, betul. Ada kondisi-kondisi khusus. Misalnya, ada rahasia dagang, kayak resep pewarna murah yang cuma dia yang tahu. Atau kelangkaan alami, contohnya tanah unik yang cuma bisa buat anggur super enak. Atau monopoli dan regulasi ya, yang sengaja membatasi persaingan. Nah, iya. Faktor-faktor itu bisa mengganggu si gravitasi harga alami tadi. Tapi Smith juga bilang, kalau kondisinya kebebasan sempurna, artinya pasarnya relatif bebas hambatan persaingan, harga pasar itu jarang banget bisa bertahan lama di bawah harga alami. Kenapa gitu? Karena kalau profitnya kerendahan, atau upahnya kekecilan, atau sewanya kurang, ya si pemilik modal, pekerja, atau tuan tanah bakal mikir, wah nggak untung nih di sini. Mereka bakal pindahin sumber dayanya ke tempat lain yang lebih menguntungkan. Jadi pasokan barangnya berkurang ya? Iya, pasokan berkurang, dan itu akhirnya dorong harga pasar naik lagi mendekati harga alami. Ada mekanisme koreksi otomatisnya gitu. Oke, paham soal harga. Sekarang kita geser ke sisi manusianya nih, upas tenaga kerja. Ini bagian yang menurut saya pribadi menarik banget. Smith bilang di Keadaan Asli, semua hasil kerja itu punya si pekerja. Gimana tuh? Ya, itu semacam titik awalnya Smith. Dia bayangin, sebelum ada konsep kepemilikan tanah pribadi yang minta sewa, dan sebelum ada orang ngumpulin modal buat cari profit, secara teori ya, semua hasil kerja itu ya buat pekerjanya. Tapi itu berubah kan? Berubah. Begitu ada tuan tanah yang minta sewa, dan pemilik modal yang cari profit, mereka ini mengambil bagian dari hasil kerja si pekerja. Nah, upah jadinya apa? Hasil negosiasi, seringkali alot katanya, antara si pekerja sama majikan atau pemilik tanah. Dan di negosiasi itu kayaknya posisi majikan lebih kuat ya? Umumnya iya, menurut Smith. Karena jumlah majikan lebih sedikit, mereka lebih gampang koordinasi. Kadang secara diam-diam katanya, buat nahan kenaikan upah. Pekerja jumlahnya banyak, susah bersatu. Tapi ada batas bawahnya dong ya, nggak bisa ditekan terus-terusan. Nah, itu dia. Smith menetapkan ada batas bawah upah yang manusiawi. Minimal, upah itu harus cukup buat si pekerja bertahan hidup dan bisa menghidupi keluarganya juga. Kenapa? Biar ras pekerja ini bisa berlanjut, biar ada generasi pekerja berikutnya. Kalau enggak, ya pasokan tenaga kerja habis dong. Logis. Nah, terus apa sih yang menurut Smith benar-benar bisa bikin upah naik secara berkelanjutan, bukan cuma cukup buat hidup aja? Ini salah satu insight paling keren dari Smith menurut saya. Kenaikan upah real itu bukan tergantung seberapa kaya suatu negara secara absolut, tapi seberapa cepat negara itu tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang jalan terus. Maksudnya gimana tuh? Kok pertumbuhan? Jadi gini, kalau ekonomi tumbuh, dana yang tersedia untuk bayar upah itu nambah. Permintaan tenaga kerja jadi naik, bahkan bisa lebih tinggi dari jumlah pekerja yang ada. Akibatnya apa? Majikan jadi rebutan pekerja. Nah, kalau udah rebutan, mereka mau nggak mau naikin tawaran upah. Oke. Jadi kelangkaan tenaga kerja karena pertumbuhan ya? Betul. Contoh klasik dari Smith itu Amerika Utara di zamannya. Waktu itu Amerika belum sekaya Inggris, tapi ekonominya lagi thriving, tumbuh pesat banget. Hasilnya, upahnya lebih tinggi dari di Inggris yang lebih kaya tapi cenderung stagnan. Pertumbuhan populasi yang cepat juga jadi tandanya. Kebalikannya, negara kaya tapi diem di tempat, kayak Tiongkok zaman itu, malah upahnya rendah banget ya? Persis. Karena jumlah pekerjanya melimpah ruah, sementara permintaan kerjanya segitu-gitu aja. Pekerja jadi saling sikut, terpaksa terima upah yang mepet banget buat hidup. Ini nunjukin, upah layak itu bukan cuma akibat dari pertumbuhan, tapi bisa jadi penyebab pertumbuhan juga loh. Oh iya, gimana tuh? Ia pekerja yang gizinya cukup, punya harapan kondisi hidupnya membaik, cenderung lebih rajin, lebih produktif, kata Smith. Ini kan bagus buat industri dan ekonomi. Menarik. Oke, komponen terakhir dari harga alami, profit atau keuntungan modal. Gimana dinamikanya nih, terutama hubungannya sama upah tadi? Nah, ini seringkali hubungannya terbalik sama upah. Pas kekayaan masyarakat naik dan upah cenderung naik, tingkat profit rata-rata malah cenderung turun. Loh, kok bisa gitu? Logikanya gini, makin banyak modal yang masuk ke suatu bidang usaha, persaingan antar pemilik modal kan makin ketat tuh. Mereka rebutan pasar, rebutan sumber daya, akhirnya ya margin keuntungannya jadi tertekan, menipis. Masuk akal juga ya.
Tapi ngukur profit rata-rata kan susah ya. Beda-beda banget antar usaha. Iya, Smith juga mengakui itu susah. Tapi dia kasih cara, lihat aja suku bunga sebagai indikator kasar. Logikanya, di tempat atau waktu di mana orang bisa dapat profit tinggi dari modalnya, mereka bakal berani bayar bunga tinggi buat pinjem modal itu. Sebaliknya, kalau potensi profit rendah, ya suku bunga juga rendah. Ada contohnya nggak? Dia kasih contoh penurunan suku bunga legal di Inggris, zaman Henry VIII itu bisa 10%, terus turun jadi 5% zaman Ratu Anne. Menurut Smith, ini cerminan makin banyaknya modal di Inggris, persaingan ketat, jadi profit rata-rata turun seiring waktu. Tapi ada kasus aneh lagi soal Amerika Utara ya. Tadi kan upahnya tinggi, profitnya juga tinggi katanya. Kok bisa? Nah, itu anomali karena kondisi unik koloni baru. Tanahnya luas, subur, murah banget. Sementara modal sama tenaga kerja masih langka. Jadi siapapun yang bawa modal atau kerja di sana di awal-awal, hasilnya produktif banget, untungnya gede. Makanya bisa upah tinggi dan profit tinggi sementara waktu. Tapi itu nggak selamanya kan? Nggak. Smith prediksi, seiring Amerika berkembang, makin banyak modal masuk, makin banyak orang datang, ya profitnya bakal turun juga, mendekati level negara yang udah lebih mapan kayak Inggris. Oke. Ada satu argumen Smith soal profit ini yang kayaknya agak kontroversial mungkin ya. Soal dampaknya ke harga barang dibanding dampak upah. Bisa dijelasin? Oh iya, ini poin penting banget dan sering kelewat. Smith bilang, kenaikan profit itu dampaknya ke kenaikan harga barang lebih besar dibanding kenaikan upah. Wah, serius? Gimana logikanya? Bukannya upah itu biaya langsung? Gini, kenaikan upah itu nambahin biaya produksi secara, katakanlah, aritmatik atau linear di tiap tahap. Tapi kenaikan profit itu sifatnya kayak bunga majemuk atau geometris. Profit di satu tahap produksi itu ditambahin di atas total biaya dari tahap sebelumnya, yang mana total biaya itu udah termasuk profit dari tahap itu. Jadi efeknya berlipat ganda di harga akhir. Wow, jadi kayak bola salju gitu ya efek profit ke harga? Bisa dibilang gitu. Nah ironisnya, kata Smith, para pengusaha sering banget ngeluh soal tingginya upah buruh yang bikin harga naik. Tapi mereka cenderung diam aja soal dampak tingginya profit mereka sendiri ke harga jual barang. Wah, kena banget ya sindirannya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa sih artinya semua ini buat kita yang dengerin? Intinya sih, Smith itu ngasih kita gambaran pasar sebagai sebuah sistem yang dinamis ya. Selalu bergerak mencari keseimbangan. Harga, upah, profit itu bukan angka asal-asalan. Tapi cerminan dari biaya real, tarik-menarik penawaran permintaan. Betul. Dan yang paling penting, cerminan dari denyut nadi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Itu yang jadi mesinnya menurut Smith. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan ya. Iya, pertanyaan reflektif nih. Seberapa relevan sih mekanisme tangan tak terlihat dan keseimbangan alami ala Smith ini di ekonomi global kita sekarang? Ekonomi yang udah penuh regulasi kompleks ya kan. Ada intervensi bank sentral, terus ada perusahaan multinasional raksasa. Nah, itu dia. Perusahaan raksasa yang mungkin operasinya udah lintas negara dan gak sepenuhnya tunduk sama dinamika persaingan lokal yang dibayangin Smith dulu. Seberapa jauh gravitasi harga alami itu masih bekerja efektif? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut, pastinya. Sampai ketemu lagi di sesi bedah mendalam kita berikutnya. Bagian keempat. Selamat datang di sesi deep dive kita kali ini. Anda pernah kepikiran nggak sih kenapa ya gaji dokter bedah itu bisa jauh banget di atas penjahit? Atau mungkin kenapa pekerjaan yang, ya terus terang aja, nggak enak, kadang malah bayarannya lebih tinggi? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng. Sumber kita kali ini pemikiran klasik dari Adam Smith, bukunya The Wealth of Nations. Misi kita? Ya, menggali akar penyebab perbedaan upah dan juga keuntungan antar pekerjaan menurut Smith. Mudah-mudahan ini bisa kasih Anda cara pandang baru soal pasar kerja. Iya, jadi inti argumen Smith itu sebenarnya cukup simpel ya dalam teori. Dia bilang, dalam masyarakat bebas, totalitas ya, keuntungan dan kerugian, jadi bukan cuma duit, dari berbagai kerjaan itu bakal cenderung setara, mencari keseimbangan. Kalau ada satu kerjaan yang tiba-tiba untungnya gede banget, ya logikanya orang bakal pada lari ke sana, sampai untungnya balik normal lagi. Tapi ya tentu aja di lapangan nggak sesimpel itu kan? Betul, betul. Kenyataannya lebih rumit.
Nah, Smith itu mengidentifikasi beberapa faktor kunci dari sifat pekerjaannya sendiri. Yang pertama, mungkin ini agak intuitif ya, soal kemudahan atau kesulitan, kebersihan atau kekotoran, kehormatan atau kehinaan suatu pekerjaan. Gitu. Iya, Smith melihat ada semacam trade-off yang menarik di sini. Sesuatu yang masih relevan sampai sekarang kayaknya. Kadang kita rela dibayar lebih rendah demi katakanlah gengsi atau kehormatan profesi. Tapi di sisi lain, masyarakat seolah perlu menyuap orang dengan gaji lebih tinggi supaya mau ngerjain pekerjaan yang penting, tapi kurang diminati atau bahkan berbahaya. Oh, contoh ekstrimnya yang dia kasih itu soal algojo publik ya, yang dibayar mahal banget untuk tugasnya yang ya mengerikan itu. Persis. Dan yang menarik lagi, ini bukan cuma berlaku buat upah tenaga kerja loh. Smith juga melihat pola yang mirip di keuntungan modal. Contohnya waktu itu pengelola penginapan. Mungkin kerjaannya nggak dianggap paling bergengsi ya. Oke. Tapi karena tuntutan kerjanya yang mungkin non-stop atau kurang menarik buat banyak orang, keuntungan modalnya bisa jadi lumayan besar, walau mungkin investasinya nggak seberapa. Oke, jadi itu faktor pertama ya, sifat pekerjaan. Terus lapisan berikutnya apa nih yang Smith tambahkan? Nah, yang kedua ini soal biaya dan kemudahan untuk belajar keahlian. Ini soal pendidikan dan training ya? Betul. Makin sulit, makin lama, makin mahal proses belajarnya, ya logis saja kalau upahnya mesti lebih tinggi. Tujuannya ya, itu buat balik modal lah istilahnya. Balik modal waktu, biaya pendidikan yang udah keluar. Jadi kayak investasi gitu ya? Kayak beli mesin mahal yang harus untung sebelum rusak? Bisa dibilang gitu. Ini yang menjelaskan kenapa upah dokter atau pengacara itu beda sama, katakanlah, pekerja tanpa keahlian khusus. Masuk akal. Tapi, ada catatannya nih dari Smith. Faktor biaya belajar ini ternyata kelihatannya kurang begitu ngaruh ke keuntungan modal dibanding ke upah kerja. Oh ya? Gimana tuh? Ya, keuntungan dari modal di berbagai usaha itu cenderung lebih gampang setara gitu. Nggak terlalu tergantung seberapa susah belajar bisnisnya. Mungkin karena modal itu sendiri lebih fleksibel ya, gampang pindah-pindah. Oke, bisa jadi. Lanjut faktor ketiga? Juga, ini soal konsistensi pekerjaan. Stabil atau enggaknya kerjaan itu. Contohnya? Kayak tukang batu atau tukang bata zaman dulu. Kerja mereka kan tergantung cuaca banget ya, atau panggilan musiman. Iya. Nggak setiap hari ada kerjaan. Nah, makanya upah harian mereka biasanya lebih tinggi dibanding misalnya pekerja pabrik yang jam kerjanya lebih pasti, lebih reguler. Itu semacam kompensasi lah buat waktu-waktu mereka nganggur dan rasa cemas karena pendapatan nggak pasti. Ada premi resiko ketidakstabilan. Oke, jadi ada bayaran ekstra buat ketidakpastian. Lanjut, yang keempat. Keempat, ini penting juga. Tingkat kepercayaan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Kepercayaan? Maksudnya? Ya, pekerjaan yang nuntut tanggung jawab dan kepercayaan tinggi. Misalnya, bankir atau pengacara yang dipercaya ngelola harta orang banyak. Atau dokter ya, yang kita percaya soal kesehatan, bahkan nyawa. Nah, itu dia. Menurut Smith, orang-orang di posisi ini harus dapat imbalan yang cukup. Bukan cuma gaji, tapi imbalan yang memungkinkan mereka menjaga status sosial yang sepadan sama tanggung jawab besarnya. Ini juga soal menjaga integritas profesi itu di mata publik gitu. Wah, ini dalam juga ya pemikirannya. Nah, terus faktor kelima ini yang menurut saya menarik banget nih. Soal probabilitas atau kemungkinan untuk sukses. Iya, yang ini sering disebut profesi loteri. Betul, Smith ngasih contoh profesi hukum di zamannya. Dia bilang, mungkin dari 20 orang yang coba jadi pengacara, cuma satu yang sukses besar. Yang lain ya gagal atau biasa aja. Secara teori kan, bayaran si satu orang yang sukses ini harusnya cukup buat nutupin kerugian investasi waktu dan biaya dari yang 19 lainnya. Tapi pertanyaannya, kalau peluangnya sekecil itu kenapa sih orang tetap pada mau coba? Kok pada nekat? Nah, Smith punya dua penjelasan psikologis yang menurut saya jitu banget. Pertama ya jelas, daya tarik reputasi. Status sosial tinggi kalau berhasil di bidang itu. Oke, gengsi ya. Iya, terus yang kedua, dan ini nih yang kunci. Kecenderungan alami kita sebagai manusia untuk overconfident. Terlalu pede sama kemampuan dan keberuntungan sendiri. Oh, jadi kita cenderung merasa, saya pasti bisa lah. Kurang lebih gitu.
Smith ngasih contoh orang rela bayar lotre lebih mahal dari nilai statistiknya. Atau ngeremehin risiko, nggak mau asuransi rumah misalnya. Ini juga yang menjelaskan kenapa bayaran aktor atau penyanyi opera zaman dulu bisa tinggi banget. Gabungan antara bakat yang langka dan pandangan masyarakat yang mungkin saat itu agak gimana gitu ke profesi seni. Oke, jadi itu 5 faktor alami ya. Tapi kan Smith nggak berhenti di situ. Dia juga nunjukin gimana kebijakan pemerintah bisa ikut campur ya. Betul. Selain faktor-faktor tadi, Smith juga menyoroti gimana kebijakan di Eropa waktu itu malah bisa memperburuk ketidaksetaraan upah. Salah satu caranya, membatasi persaingan. Lewat apa? Lewat aturan guild atau korporasi profesi. Semacam serikat eksklusif gitu ya. Iya, kayak klub eksklusif yang ngatur siapa aja yang boleh praktek, syarat magangnya dibikin lama banget. Terus jumlah pekerjanya dibatasi. Akibatnya? Ya persaingan jadi kurang. Upah dan harga-harga di kota jadi lebih tinggi dibanding di desa. Yang untung, ya anggota guild itu. Wah, ini merugikan konsumen dong dan orang desa juga. Jelas. Smith bilang ini menghambat aliran tenaga kerja yang alami. Dia bahkan kritik sistem magang yang kelamaan itu nggak efektif buat bikin pekerja jadi rajin atau terampil. Selain itu, ada juga kebijakan yang kebalikannya, malah meningkatkan persaingan secara nggak wajar. Contohnya? Misalnya, beasiswa yang terlalu banyak untuk calon pendeta. Akhirnya, jumlahnya membludak, penawarannya jadi banyak banget. Atau ada juga kebijakan yang menghambat mobilitas pekerja antar tempat, kayak Poor Laws di Inggris dulu. Itu bikin pekerja miskin susah pindah buat cari kerja yang lebih baik. Oke, jadi kompleks banget ya ternyata. Nah jadi apa nih artinya semua ini buat kita, buat Anda yang mendengarkan? Ya, intinya, so what this is all mean, pemikiran Smith ini ngingetin kita kalau upah dan keuntungan itu nggak sesederhana hukum permintaan dan penawaran di pasar bebas murni. Ada campuran rumit dari sifat pekerjaannya sendiri, enak nggaknya, susah nggaknya, risikonya, perlu dipercaya atau nggak, ditambah lagi sama intervensi kebijakan yang bisa bikin pasar jadi nggak seimbang. Jadi harga sebuah pekerjaan itu lebih dari sekedar gaji pokok ya? Banget. Jauh lebih kompleks. Kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih besar ya, prinsip-prinsip Smith ini sebenarnya masih relevan loh. Kita bisa pakai ini buat mikir, kenapa sih ada karir yang kompetitif banget, padahal mungkin bayarannya nggak sebanding sama susahnya sekolah. Atau sebaliknya, kenapa kerjaan yang bahaya atau nggak nyaman itu memang wajar dibayar lebih mahal? Betul. Dan ini akhirnya mungkin bisa jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri. Selain uang, faktor non-moneter apa sih yang paling Anda nilai tinggi dalam sebuah pekerjaan? Apa yang paling penting buat Anda? Itu dia tadi rangkum kita dari analisisnya Adam Smith soal dinamika upah dan keuntungan. Sebuah lensa klasik yang ternyata masih tajam ya. Ada otomatisasi di mana-mana. Kira-kira nih, menurut Anda, faktor-faktor baru apa aja yang sekarang ikut ngebentuk untung ruginya sebuah pekerjaan? Faktor-faktor yang mungkin dulu nggak pernah kepikiran sama Smith. Nah, itu sesuatu yang menarik untuk Anda eksplorasi lebih lanjut. Menarik sekali. Sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya. Bagian kelima. Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini yuk kita bongkar pemikiran Adam Smith soal sewa tanah. Sumbernya dari buku legendaris The Wealth of Nations. Anda mungkin mikir, sewa ya sewa aja. Tapi Smith ini punya pandangan yang lumayan unik. Siap kita bedah? Siap dong. Dan ini penting ya, menurut Smith, sewa itu bukan sekedar ongkos pakai lahan. Ini lebih ke soal, nilai surplus yang bisa dihasilkan tanah itu. Dan siapa yang akhirnya dapat bagian dari surplus itu? Fokus kita yang memahami logikanya Smith soal sewa alami ini. Oke. Langsung aja deh. Jadi apa sih inti konsep sewa tanah menurut Adam Smith ini? Jadi gini, intinya sewa itu harga paling tinggi yang seorang penyewa itu sanggup bayar. Tentu setelah dikurangi semua biaya produksi standar ya. Nah, si pemilik tanah, dia secara alami bakal coba ambil semua sisa, kecuali ya bagian minimal buat si penyewa. Cukup buat modal lagi, bayar pekerja, rawat alat, ternak, plus ya keuntungan normal petani di situlah. Sisanya, nah itu baru sewa. Jadi bukan dihitung dari berapa modal yang udah dikeluarin pemilik tanah buat perbaikan gitu ya? Kan biasanya kita mikirnya gitu, investasinya berapa, sewanya segitu. Nah, ini dia salah satu poin kunci Smith. Dia bilang, pemilik tanah itu minta sewa
Bahkan buat tanah yang, ya ampun, belum diapa-apain sama sekali, masih liar gitu. Kadang malah penyewa yang capek-capek perbaiki lahan, pas kontrak baru pemiliknya naikin sewa juga, seolah dia yang investasi. Smith kasih contoh ekstrim nih, kayak sewa pantai yang ada kelp atau rumput laut liar. Kan nggak bisa ditingkatin manusia produktivitasnya. Atau tanah di Shetland, yang sewanya dipengaruhi hasil laut sekitar, bukan cuma dari tanahnya. Ini nunjukin sewa itu kayak, harga monopoli. Ditentukan murni oleh kemampuan si penyewa buat bayar, bukan dari investasi si pemilik. Wah, hanya karena punya tanahnya ya, nggak peduli udah diperbaikin atau belum. Oke. Terus Smith juga bedain sewa dari upah dan laba kan? Gimana tuh bedanya dalam pengaruh ke harga barang? Beda banget. Dan ini logikanya agak kebalik dari yang biasa kita pikir. Kalau upah pekerja naik, atau laba pengusaha naik, itu bikin harga barang jadi naik. Itu penyebab. Tapi sebaliknya, kalau sewa tanah tinggi atau rendah, itu justru akibat dari harga jual komoditas yang tinggi atau rendah. Misalnya harga gandum lagi tinggi banget nih, jauh di atas biaya produksinya. Nah, kelebihan itu yang bikin pemilik tanah bisa narik sewa tinggi. Jadi sewa itu hasil akhir, bukan pemicu harga tinggi. Oh gitu ya, jadi dia kayak residu gitu ya, sisa dari harga jual setelah biaya lain ditutup. Menarik. Nah, Smith kan yakin banget kalau lahan pangan itu pasti menghasilkan sewa. Kenapa dia bisa seyakin itu ya? Logikanya sebenarnya simpel sih. Makanan kan kebutuhan dasar semua orang ya. Menurut Smith, hampir semua lahan itu kalau diolah ya, bisa menghasilkan makanan lebih banyak dari yang dibutuhin buat bayar tenaga kerja yang ngolah, plus ngasih laba standar buat petaninya. Jadi hampir selalu ada surplus, ada kelebihan hasil. Nah, kelebihan inilah yang jadi sumber alami buat bayar sewa ke pemilik tanah. Tanpa surplus ini, ya nggak bakal ada sewa. Masuk akal. Selama orang butuh makan dan tanah bisa produksi lebih, ada potensi sewa. Tapi apa semua lahan pangan sewanya sama? Pasti beda-beda kan ya? Iya, jelas beda dong. Faktor pertama tentu saja kesuburan tanah. Makin subur, makin banyak surplusnya, ya makin tinggi sewanya. Gampang lah itu. Tapi Smith juga nekenin banget soal lokasi. Ini krusial. Tanah yang lokasinya dekat kota atau pasar, sewanya bisa jauh lebih tinggi dibanding tanah yang sama suburnya, tapi di pelosok. Kenapa? Ya karena ongkos angkut hasil panen ke konsumen jadi lebih murah kan? Hemat biaya transportasi. Makanya infrastruktur kayak jalan bagus atau kanal di zaman dia, itu penting banget. Bisa bikin lahan yang tadinya jauh, jadi serasa dekat ke pasar. Infrastruktur ini bisa menekan ongkos angkut tadi, jadi nilai sewanya bisa naik. Smith bahkan bilang ini perbaikan paling mendasar loh. Oke, jadi kesuburan dan lokasi plus infrastruktur pendukung ya. Nah sekarang, gimana kalau lahannya dipakai buat hal lain, bukan pangan utama? Misalnya buat ternak atau mungkin tambang. Prinsip sewanya gimana tuh? Kan beda ya sama makanan pokok. Nah, di Eropa zaman Smith, patokannya itu lahan pangan, khususnya gandum atau biji-bijian gitu ya. Itu jadi kayak standar emasnya lah. Kalau mau pakai lahan buat ternak misalnya, ya sewa yang bisa dihasilkan dari ternak itu harus bisa nyaingin potensi sewa kalau lahan itu ditanami gandum. Kalau nggak bisa nyaingin, ya mending ditanami gandum aja kan. Buat tambang, prinsipnya mirip-mirip. Ada kesuburan, maksudnya kandungan mineralnya seberapa banyak dan bagus, terus ada lokasi juga. Tambang yang paling kaya mineralnya dan paling gampang diakses di seluruh dunia, itu yang bakal nentuin harga pasar global. Akibatnya, banyak tambang lain yang kurang kaya atau lokasinya susah, mungkin cuma bisa nutup biaya operasional sama laba standar aja. Sedikit atau malah nggak ada sisa buat sewa ke pemilik tanah. Makanya, biasanya porsi sewa dalam harga jual produk tambang itu lebih kecil dibanding produk pertanian. Oke. Jadi ujung-ujungnya semua nilai itu kayaknya balik lagi ke kemampuan menghasilkan makanan ya? Kok gitu? Betul banget. Menurut Smith, ya gitu. Kemampuan lahan menghasilkan surplus makanan itu fondasinya. Karena ada surplus pangan ini, sebagian orang jadi nggak perlu bertani lagi. Mereka bisa bebas ngerjain hal lain, bikin baju, bikin perabot, alat-alat, bahkan barang mewah. Nah, keinginan kita akan barang-barang sekunder ini, itu yang bikin ada permintaan buat bahan bakunya. Kayak wol dari domba, kayu dari hutan, logam dari tambang, batu permata.
permintaan inilah yang akhirnya bikin lahan-lahan yang menghasilkan bahan baku itu jadi bisa menghasilkan sewa juga. Jadi, makanan itu bukan cuma sumber utama kekayaan, tapi dia juga yang ngasih nilai ke banyak bentuk kekayaan lainnya. Semua berakar dari situ. Wah, oke. Jadi kalau kita coba simpulkan nih buat Anda yang dengerin, sewa tanah menurut Adam Smith itu intinya adalah nilai surplus alami dari produktivitas sebuah lahan. Terutama karena kemampuan lahan itu menghasilkan makanan lebih dari biaya produksinya. Dan nilai sewa ini kayak harga monopoli ditentukan oleh apa yang penyewa sanggup bayar. Dipengaruhi sama kesuburan, jelas, lokasi, dan permintaan pasar. Yang akarnya yaitu tadi ketersediaan pangan. Gitu ya? Tepat sekali. Anda menangkapnya dengan sangat baik. Ini bukan sekedar imbal hasil investasi pemilik, tapi lebih ke klaim atas kemampuan produktif asli dari tanah itu sendiri. Nah, ini sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Di zaman Smith kan, nilai tanah itu lengkap banget sama produksi pangan fisik di atasnya. Sekarang dengan teknologi baru kayak pertanian vertikal di gedung atau daging yang dibikin di lab yang butuh lahannya dikit banget, kira-kira gimana ya konsep sewa tanah ala Smith ini? Apakah masih relevan atau mungkin bentuknya berubah? Sesuatu buat dipikirin ya. Sampai ketemu di sesi pendalaman kita berikutnya. Bagian ke-6. Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini yuk kita bongkar pemikiran Adam Smith soal sewa tanah. Sumbernya dari buku legendaris The Wealth of Nations. Anda mungkin mikir, sewa ya sewa aja. Tapi Smith ini punya pandangan yang lumayan unik. Siap kita bedah? Siap dong. Dan ini penting ya, menurut Smith, sewa itu bukan sekedar ongkos pakai lahan. Ini lebih ke soal, nilai surplus yang bisa dihasilkan tanah itu. Dan siapa yang akhirnya dapat bagian dari surplus itu? Fokus kita yang memahami logikanya Smith soal sewa alami ini. Oke. Langsung aja deh. Jadi apa sih inti konsep sewa tanah menurut Adam Smith ini? Jadi gini, intinya sewa itu harga paling tinggi yang seorang penyewa itu sanggup bayar. Tentu setelah dikurangi semua biaya produksi standar ya. Nah, si pemilik tanah, dia secara alami bakal coba ambil semua sisa, kecuali ya bagian minimal buat si penyewa. Cukup buat modal lagi, bayar pekerja, rawat alat, ternak, plus ya keuntungan normal petani di situlah. Sisanya, nah itu baru sewa. Jadi bukan dihitung dari berapa modal yang udah dikeluarin pemilik tanah buat perbaikan gitu ya? Kan biasanya kita mikirnya gitu, investasinya berapa, sewanya segitu. Nah, ini dia salah satu poin kunci Smith. Dia bilang, pemilik tanah itu minta sewa, bahkan buat tanah yang, ya ampun, belum diapa-apain sama sekali, masih liar gitu. Kadang malah penyewa yang capek-capek perbaiki lahan, pas kontrak baru, pemiliknya naikin sewa juga, seolah dia yang investasi. Smith kasih contoh ekstrim nih, kayak sewa pantai yang ada kelp atau rumput laut liar. Kan nggak bisa ditingkatin manusia produktivitasnya. Atau tanah di Shetland, yang sewanya dipengaruhi hasil laut sekitar, bukan cuma dari tanahnya. Ini nunjukin sewa itu kayak, harga monopoli. Ditentukan murni oleh kemampuan si penyewa buat bayar, bukan dari investasi si pemilik. Wah, hanya karena punya tanahnya ya? Nggak peduli udah diperbaikin atau belum? Oke. Terus Smith juga bedain sewa dari upah dan laba kan? Gimana tuh bedanya dalam pengaruh ke harga barang? Beda banget. Dan ini logikanya agak kebalik dari yang biasa kita pikir. Kalau upah pekerja naik atau laba pengusaha naik, itu bikin harga barang jadi naik. Itu penyebab. Tapi sebaliknya, kalau sewa tanah tinggi atau rendah, itu justru akibat dari harga jual komoditas yang tinggi atau rendah. Misalnya harga gandum lagi tinggi banget nih, jauh di atas biaya produksinya. Nah, kelebihan itu yang bikin pemilik tanah bisa narik sewa tinggi. Jadi sewa itu hasil akhir, bukan pemicu harga tinggi. Oh gitu ya, jadi dia kayak residu gitu ya, sisa dari harga jual setelah biaya lain ditutup. Menarik. Nah, Smith kan yakin banget kalau lahan pangan itu pasti menghasilkan sewa. Kenapa dia bisa seyakin itu ya? Logikanya sebenarnya simpel sih. Makanan kan kebutuhan dasar semua orang ya. Menurut Smith,
Hampir semua lahan itu kalau diolah ya, bisa menghasilkan makanan lebih banyak dari yang dibutuhin buat bayar tenaga kerja yang ngolah, plus ngasih laba standar buat petaninya. Jadi hampir selalu ada surplus, ada kelebihan hasil. Nah, kelebihan inilah yang jadi sumber alami buat bayar sewa ke pemilik tanah. Tanpa surplus ini, ya nggak bakal ada sewa. Masuk akal. Selama orang butuh makan dan tanah bisa produksi lebih, ada potensi sewa. Tapi apa semua lahan pangan sewanya sama? Pasti beda-beda kan ya? Iya, jelas beda dong. Faktor pertama tentu saja kesuburan tanah. Makin subur, makin banyak surplusnya, ya makin tinggi sewanya. Gampang lah itu. Tapi Smith juga nekenin banget soal lokasi. Ini krusial. Tanah yang lokasinya dekat kota atau pasar, sewanya bisa jauh lebih tinggi dibanding tanah yang sama suburnya, tapi di pelosok. Kenapa? Ya karena ongkos angkut hasil panen ke konsumen jadi lebih murah kan? Hemat biaya transportasi. Makanya infrastruktur kayak jalan bagus atau kanal di zaman dia, itu penting banget. Bisa bikin lahan yang tadinya jauh, jadi serasa dekat ke pasar. Infrastruktur ini bisa menekan ongkos angkut tadi, jadi nilai sewanya bisa naik. Smith bahkan bilang ini perbaikan paling mendasar loh. Oke, jadi kesuburan dan lokasi plus infrastruktur pendukung ya. Nah sekarang, gimana kalau lahannya dipakai buat hal lain, bukan pangan utama? Misalnya buat ternak atau mungkin tambang. Prinsip sewanya gimana tuh? Kan beda ya sama makanan pokok. Nah, di Eropa zaman Smith, patokannya itu lahan pangan, khususnya gandum atau biji-bijian gitu ya. Itu jadi kayak standar emasnya lah. Kalau mau pakai lahan buat ternak misalnya, ya sewa yang bisa dihasilkan dari ternak itu harus bisa nyaingin potensi sewa kalau lahan itu ditanami gandum. Kalau nggak bisa nyaingin, ya mending ditanami gandum aja kan. Buat tambang, prinsipnya mirip-mirip. Ada kesuburan, maksudnya kandungan mineralnya seberapa banyak dan bagus, terus ada lokasi juga. Tambang yang paling kaya mineralnya dan paling gampang diakses di seluruh dunia, itu yang bakal nentuin harga pasar global. Akibatnya, banyak tambang lain yang kurang kaya atau lokasinya susah, mungkin cuma bisa nutup biaya operasional sama laba standar aja. Sedikit atau malah nggak ada sisa buat sewa ke pemilik tanah. Makanya, biasanya porsi sewa dalam harga jual produk tambang itu lebih kecil dibanding produk pertanian. Oke. Jadi ujung-ujungnya semua nilai itu kayaknya balik lagi ke kemampuan menghasilkan makanan ya? Kok gitu? Betul banget. Menurut Smith, ya gitu. Kemampuan lahan menghasilkan surplus makanan itu fondasinya. Karena ada surplus pangan ini, sebagian orang jadi nggak perlu bertani lagi. Mereka bisa bebas ngerjain hal lain, bikin baju, bikin perabot, alat-alat, bahkan barang mewah. Nah, keinginan kita akan barang-barang sekunder ini, itu yang bikin ada permintaan buat bahan bakunya. Kayak wol dari domba, kayu dari hutan, logam dari tambang, batu permata. Permintaan inilah yang akhirnya bikin lahan-lahan yang menghasilkan bahan baku itu jadi bisa menghasilkan sewa juga. Jadi, makanan itu bukan cuma sumber utama kekayaan, tapi dia juga yang ngasih nilai ke banyak bentuk kekayaan lainnya. Semua berakar dari situ. Wah, oke. Jadi kalau kita coba simpulkan nih buat Anda yang dengerin, sewa tanah menurut Adam Smith itu intinya adalah nilai surplus alami dari produktivitas sebuah lahan. Terutama karena kemampuan lahan itu menghasilkan makanan lebih dari biaya produksinya. Dan nilai sewa ini kayak harga monopoli ditentukan oleh apa yang penyewa sanggup bayar. Dipengaruhi sama kesuburan, jelas, lokasi, dan permintaan pasar. Yang akarnya yaitu tadi ketersediaan pangan. Gitu ya? Tepat sekali. Anda menangkapnya dengan sangat baik. Ini bukan sekedar imbal hasil investasi pemilik, tapi lebih ke klaim atas kemampuan produktif asli dari tanah itu sendiri. Nah, ini sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Di zaman Smith kan, nilai tanah itu lengkap banget sama produksi pangan fisik di atasnya. Sekarang dengan teknologi baru kayak pertanian vertikal di gedung atau daging yang dibikin di lab yang butuh lahannya dikit banget, kira-kira gimana ya konsep sewa tanah ala Smith ini? Apakah masih relevan atau mungkin bentuknya berubah? Sesuatu buat dipikirin ya. Sampai ketemu di sesi pendalaman kita berikutnya. Selamat datang di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita mau menyelami pemikiran Adam Smith ya, dari The Wealth of Nations. Betul, khususnya buku 1,
Ya, buku 1. Kita mau lihat gimana sih pandangan dia soal dampak kemajuan ekonomi ke harga root produce. Itu istilahnya Smith ya untuk hasil alam dasar. Benar, kayak hasil tani, ternak, tambang, gitu ya. Sebelum diolah lebih lanjut. Nah, misi kita nih, memahami kenapa harga bahan mentah ini bisa beda-beda perubahannya, seiring masyarakat makin makmur. Ada 3 kategori utama dari Smith kan? Iya, kerangka berpikirnya klasik. Tapi, menurut saya masih relevan banget. Smith itu membedah hubungan dinamis antara kelangkaan, terus permintaan pasar, kemampuan kita produksi atau industri kata dia, dan akhirnya ya harga. Oke. Ini bantu kita lihat pola di balik naik turunnya harga komoditas lah. Kalau gitu. Kata Smith, ada produk mentah yang jumlahnya itu hampir ndak bisa ditambah oleh usaha manusia, sekeras apapun kita coba. Persis. Ini kayak barang koleksi dari alam gitu ya. Betul. Contohnya itu ikan langka, burung langka, atau hewan buruan yang eksotis. Nah, seiring masyarakat tambah kaya, tambah suka barang mewah, permintaannya naik tinggi. Tapi jumlahnya segitu-gitu aja ya? Iya, alam yang membatasi. Akibatnya, harganya bisa melambung, nggak ada batasnya. Smith kasih contoh ekstrim di Roma kuno. Oh iya, gimana itu? Harga seekor burung atau ikan langka itu bisa mahal banget. Dan dia tekankan, nilai realnya, jadi berapa banyak tenaga kerja atau kebutuhan hidup yang harus dikorbanin buat dapat itu jauh lebih tinggi dari nilai peraknya. Bukan karena peraknya murah. Bukan, tapi karena barangnya itu super langka. Oke, jadi yang pertama ini murni karena langka ya harganya. Betul. Nah, terus ada kategori kedua. Ini kebalikannya dong, yang bisa kita perbanyak. Betul. Yang ini jumlahnya bisa kita lipat gandakan sesuai permintaan. Contohnya ya kebutuhan pokok kayak ternak, tanaman pangan. Awalnya nih, waktu lahan masih luas, masih liar gitu, mungkin ternak banyak dan murah. Tapi begitu pertanian maju, lahan kan dialihkan. Dipakai buat nanam yang lebih untung ya, kayak gandum gitu. Iya, persis. Sementara permintaan daging naik kan, seiring populasi nambah, orang makin kaya, akibatnya harga real ternak itu mulai naik. Tunggu sebentar. Jadi harga ternak naik itu malah tanda kemajuan. Biasanya kan kita mikir kenaikan harga pangan itu masalah. Nah, itu dia sudut pandang Smith yang menarik. Kenaikan harga real ini justru jadi semacam insentif. Insentif gimana? Peternak baru mau investasi lahan khusus buat pakan ternak kalau harganya sepadan. Kalau enggak ya mending tanam gandum buat manusia kan? Masuk akal, masuk akal. Dan kenaikan harga ternak ini penting juga buat pupuk kandang, buat menyuburkan lahan lagi. Smith bandingin Skotlandia sama Inggris. Oh, gimana perbandingannya? Dulu di Skotlandia ternak murah karena banyak lahan cuma cocok buat gembala. Beda sama Inggris yang budidayanya lebih maju, harga ternaknya naik duluan. Urutannya juga biasanya ternak besar dulu naik harganya, baru unggas, terus babi. Oke, jadi kategori kedua ini, harganya naik karena permintaan tumbuh dan perlu insentif biar produksinya nambah. Paham? Terus, kategori ketiga gimana? Yang katanya produksinya terbatas atau nggak pasti. Ya, kategori ketiga ini agak campur aduk. Usaha manusia, industri itu berperan, tapi hasilnya nggak selalu pasti, atau ada faktor lain yang membatasi. Harganya cenderung naik juga seiring kemajuan, tapi bisa naik turun, fluktuatif. Contohnya apa aja nih? Ada beberapa. Pertama, wool dan kulit mentah. Jumlahnya kan tergantung populasi ternak ya. Iya, nggak bisa tiba-tiba banyak gitu aja. Betul. Terus harganya bisa dipengaruhi regulasi. Smith cerita soal larangan ekspor wool Inggris dulu. Itu bikin harga wool di Inggris jatuh. Tapi malah bisa bikin harga daging naik. Wah, jadi ada tarik-menarik gitu ya, antara produk dari hewan yang sama. Iya. Terus yang kedua, ikan. Hasil tangkapan kan dibatasi lokasi geografis, kesuburan lautnya juga. Nggak semua tempat ada ikannya ya. Bener, jadi untuk memenuhi pasar yang makin besar, butuh kapal lebih canggih, harus pergi lebih jauh, jadi harga realnya cenderung naik. Tapi hubungannya sama kemajuan ekonomi secara umum, itu kurang pasti dibanding ternak. Oke, ada lagi? Ada, yang ketiga, logam mulia. Emas, perak, jumlahnya ini unik. Nggak tergantung tambang lokal negara itu aja, tapi lebih ke satu, kemampuan negara itu beli emas, perak dari luar, daya belinya. Oh, jadi seberapa kaya negara itu ya? Iya. Dan yang kedua, kesuburan tambang-tambang utama di dunia saat itu. Nah, faktor kedua ini, kesuburan tambang, kan acak banget.
Nggak bisa diprediksi. Betul. Jadi, kelimpahan atau kelangkaan logam mulia itu cuma mengubah nilai nominal kekayaan aja, bukan daya beli realnya. Nggak ngaruh ke berapa banyak barang atau jasa yang bisa kita beli sebenarnya. Oke, jadi intinya nih buat Anda yang menyimak, Smith munjukin ada 3 pola beda ya. Gimana kemajuan ekonomi itu mempengaruhi harga bahan mentah. Ada yang harganya meroket karena super langka, Iya, ada yang harganya naik tapi itu justru jadi insentif dan tanda kemakmuran. benar, kayak ternak tadi. Dan ada yang naik tapi bisa goyang-goyang harganya. Karena faktor luar atau batasan produksi yang unik kayak wall atau logam mulia tadi. Pemahaman ini, sebenarnya bantu kita buat analisa dinamika harga sumber daya sekarang ini, dan penting diingat, menurut Smith, kenaikan harga produk mentah di kategori kedua, kayak ternak, seringkali bukan masalah, justru itu pertanda kemakmuran. Beda banget sama barang manufaktur ya. Nah, itu dia kontrasnya. Smith mengamati harga barang jadi, kayak jam tangan atau kain wol, itu malah cenderung turun harga realnya seiring waktu. Kenapa? Karena efisiensi produksi naik. Ada mesin baru, keahlian pekerja meningkat, pembagian kerja makin bagus. Wah, menarik sekali ya kontras antara bahan mentah sama barang jadi ini. Oke deh, kayaknya itu dia deep dive kita kali ini soal pemikiran Adam Smith. Iya. Mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Smith itu kan mengidentifikasi ada 3 kelompok utama di masyarakat berdasarkan pendapatannya. Ada pemilik tanah, dapatnya dari sewa. Rent ya, Ya, rent. Terus ada pekerja, dapatnya upah. wages. Dan pengusaha atau pemilik modal, dapatnya profit. Nah, Smith berargumen, kepentingan pemilik tanah dan pekerja itu cenderung sejalan dengan kepentingan umum masyarakat. Tapi, dia ngasih peringatan. Kepentingan pengusaha itu seringkali beda, bahkan bisa bertentangan. Misalnya, mereka punya dorongan untuk membatasi persaingan biar profitnya lebih tinggi. Itu kan merugikan publik. Iya juga ya. Nah, ini munculin pertanyaan penting buat kita sekarang. Di ekonomi modern kita yang udah kompleks banget ini, gimana caranya kita memastikan kalau dorongan untuk kemajuan dan efisiensi itu benar-benar sejalan sama kesejahteraan masyarakat luas? Bukan cuma nguntungin segelintir pihak dengan agenda tersembunyi mereka. Coba direnungkan.